والدين ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Karena waktunya sudah ada berlalu sekitar 10 sampai 15 menit, Pak. Saya mohon maaf. Tadi sebenarnya saya sudah ingat dari siang sampai pada asar saya ingat sudah saya setel waktu. Tapi qadarullah saya harus terlambat karena ada tamu yang datang, tamu lembaga, bukan tamu saya pribadi, tamu lembaga. Jadi harus menyambutnya lah dulu. Meskipun saya tinggal juga. Kita akan lanjutkan malam ini langsung saja, tidak kita ulang pelajaran kita yang lalu. Ya, kita akan lanjutkan. Malam ini kita belajar tentang ad-darsul rabi', pelajaran yang keempat, aqsamut tauhid dan aqsamus syirk. Kita sudah berbicara tentang pembagian tauhid. Pembagian tauhid. Kita katakan bahwa pembagian tauhid ya dibagi menjadi 3. Itu bukanlah satu perkara yang dimaksudkan untuk meniru-niru atau menyerupai akidahnya orang Nasrani. Ya. Pembagian tauhid menjadi 3 ini, pertama namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Apa dia? Ya, ini keyakinan kita yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatannya. Kalau dibilang rububiyah berarti dia berkaitan dengan perbuatan Allah. Menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, mengatur alam semesta. Itu semuanya masuk dalam koridor tauhid rububiyah. Dah. Yang kedua namanya tauhid uluhiyah. Kalau disebut tauhid uluhiyah, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan kita sebagai hamba dan perbuatan hamba terhadap Rabb-Nya. Ya, perilaku hamba terhadap Rabb-Nya. Ini yang dimaksudkan dengan tauhid uluhiyah. Bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan, perbuatan dan keyakinan kita. Namanya tauhid uluhiyah. Dengan perbuatan hamba. Yang ketiga namanya tauhidul asma was sifat. Kita mengesahkan Allah, keyakinan kita dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk meyakini bahwa apa yang dikabarkan Allah tentang dirinya, tentang namanya, tentang sifat-sifatnya itu adalah kebenaran. Ya. Apa sih hubungan antara tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dengan tauhid al-asma was sifat? Dia ini sebenarnya adalah satu kesatuan yang nyata, yang tidak bisa dibeda-bedakan. Sebagaimana diterangkan pada pekan lalu bahwa kalau kita meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta dan tidak ada sekutu baginya dalam hal itu, maka kita harus meyakini juga bahwa tidak ada sekutu bagi Allah dalam peribadatan. Udah. Maka dalam waktu yang sama kita juga harus meyakini bahwa tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi dia tidak bisa dipisahkan. Ya. Ada kemudian sebagian orang yang menuduh dengan pembagian tauhid menjadi 3 ini, kelompok Wahabi kata mereka ya. Dengan pembagian tauhid ini mereka mau mengkafirkan orang-orang Islam. Tidak. Ya, tidak. Penjelasan tauhid dibagi menjadi 3 ini adalah untuk sebagai penjelas saja bahwa tauhid itu menuntut ini dan ini. Ya. Bahwa kalau seseorang mengakui bahwa Allah lah yang menciptakannya, menghidupkannya, mematikannya, maka pada waktu yang sama itu dia harus bertauhid secara uluhiyah. Dengan perbuatannya dia harus mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Konkretnya begini. Kalau tauhid
mengesahkan Allah itu artinya meyakini bahwasanya Allah itu ada dan cukup sampai di situ. Iman itu cukup sampai di situ, mentauhidkan Allah, hanya meyakini bahwasanya Allah itu ada dan esa, bahwa Dia saja menciptakan, menghidupkan, mematikan, tidak ada sekutu baginya. Maka kalau hanya itu saja, maka jika demikian orang-orang musyrikin juga dianggap bertauhid, beriman. Bahkan iblis juga akan dianggap sebagai orang yang bertauhid, beriman. Tapi nyatanya Allah mencap iblis itu sebagai orang yang kafir. Kenapa? Apakah karena dia tidak mengakui bahwasanya Allah itu ada? Apakah karena dia mengakui bahwa Allah bersekutu dengan yang lain dalam menciptakannya? Tidak, bahkan iblis mengatakan khalaqtani, engkaulah yang menciptakan aku min nar, dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Itu pengakuan iblis. Dia mengaku bahwa Allah lah yang menciptakan dia. Tapi pengakuan iblis, keyakinan iblis yang dia sudah mengakui bahwa Allah yang menciptakan dia, tidak serta-merta menjadikan dia sebagai orang yang dianggap beriman. Karena apa? Karena ada penghalang pada dirinya yang menghalangi dia untuk mendapatkan predikat sebagai makhluk yang beriman. Yaitu apa? Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sebabnya adalah karena dia enggan, sombong dia, tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu dia dicap sebagai makhluk yang kafir. Jadi sekedar meyakini bahwasanya Allah itu ada, Allah itu esa dalam penciptaan, ya, dalam urusan mengatur alam semesta, itu tidak cukup menjadikan seseorang sebagai muwahhid, ya, tidak cukup. Dia harus mengakui, membenarkan, mempraktekkan bahwa hanya Allah sajalah yang patut disembah, diibadahi. Dalam waktu yang sama, dia harus menerima, meyakini, membenarkan segala berita yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena pada kasus tauhid asma wa sifat ini ada contoh-contoh yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bahwa di antara bentuk kekufuran orang-orang musyrikin di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka adalah pada bab al-asma was sifat. Ya. Ketika mereka diajarkan untuk menyeru Allah dengan sebutan Ar-Rahman, mereka mengatakan, "Wa mar-Rahman?" Apa rupanya Ar-Rahman itu? Dalam bentuk pengingkaran. Juga mereka menjadikan nama-nama Allah, ya, sebahagian nama-nama Allah itu dibuat bentuk yang lain untuk menamai sesembahan-sesembahan mereka. Seperti Al-Uzza. Kata Al-Uzza, itu kalau kita baca beberapa keterangan, ada yang mengatakan bahwa kata Al-Uzza itu diambil dari Al-Aziz. Ya. Seperti itu. Dan mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pernah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk perkara dalam masalah tauhid asma was sifat. Atau menamai makhluk-makhluk dengan nama-nama Allah. Sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hal penciptaan, pengaturan alam semesta, dalam hal ibadah yang kita lakukan, maka dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah juga tidak ada sekutu baginya. Oleh sebab itu Allah katakan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa dengan dia, dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, pembagian tauhid apakah dia menjadi dua atau menjadi tiga, ini bukanlah perkara yang fundamental. Sebagian ulama membaginya menjadi dua, ya kan? Disebut yang pertama namanya tauhidun ilmiyun khabari, ya. Dia adalah tauhid yang berkenaan dengan keyakinan dan mempercayai kabar, ya.
yaitu tauhid mencakup tauhid rububiyah dan tauhid al-asma was sifat. Karena semuanya berkenaan dengan kabar. Ketika Allah mengabarkan dia menciptakan, dia menghidupkan, dia mematikan, dia menjadikan laki-laki dan perempuan, dia menjadikan seseorang subur dan menjadikan yang lain mandul. Itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang asma wa sifat, dia mengabarkan bahwa dia maha melihat, dia maha mendengar, dia maha hidup, dia maha kaya. Berkaitan dengan kabar semua. Makanya dikatakan tauhid ilmi khabari. Tauhid yang berkenaan dengan pengetahuan dan membenarkan kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu bagian lagi namanya tauhidun qalabi. Tauhidun qalabi atau amali, tauhid amali. Di mana tauhid ini menuntut kita untuk beramal sebagai seorang hamba untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syariat yang telah diturunkannya. Ya. Jadi kita bisa bagi tauhid itu menjadi 3 atau menjadi 2, enggak ada masalah. Ya. Dan kalau kita membaca beberapa artikel atau beberapa sumber dari kelompok-kelompok yang lain juga, mereka juga membagi tauhid itu menjadi 3. Ya. Hanya saya nggak begitu ingat saat ini pembagian pada mazhab Asy'ariyah misalnya. Nah, dibagi tauhid itu menjadi 3 juga. Tapi mereka mengingkari pembagian tauhid menjadi 3 pada kalangan ahlul asar, ya, ahlus sunnah wal jamaah. Nah, seperti itu. Nah, kedua tauhid ini, tauhid ilmi khabari dengan tauhid amali qalabi itu tadi, ya. Ini semua dimaksudkan untuk makhluk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan dari bumi Allah ciptakan yang serupa dengan langit itu. 7 lapis bumi juga yang akan turun secara terus menerus perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala antara langit-langit dan bumi-bumi itu. 7 lapis itu. Dan agar apa? Agar kamu wahai manusia sekalian mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui segala perkara, segala hal. Ya. Sedangkan tauhid yang kedua, tauhid amali, Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat yang pertama tadi menjadi dalil atas tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyahnya di mana? Allah telah mengabarkan bahwa dialah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan Allah mengatur urusan di antara keduanya itu. Dan Allah katakan, lita'alamu, agar kamu sekalian tahu bahwasanya Allah itu Maha Kuasa. Nah, Qadir, Al-Qadir itu salah satu nama Allah, ya kan? Wa annallaha ahata bikulli syai'in ilma, dan bahwa Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Tidak ada yang luput daripada pengetahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menetapkan sifat al-ilm. Ya. Percuma kita mengaku bertauhid dan beriman kepada Allah kalau kita mengingkari sifat-sifat Allah. Batal tauhidnya. Karena dengan demikian seseorang dianggap telah mendustakan Allah. Ya, telah mendustakan Allah. Sedangkan dalil atas tauhid uluhiyah, tuntutan agar manusia itu menghambakan diri kepada Allah dan mengesakannya saja dalam beribadah adalah firman Allah dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Jadi kedua tauhid ini adalah tujuan daripada penciptaan hamba itu. Allah ciptakan langit, bumi, alam semesta ini apa tujuannya? Agar manusia itu melihat bahwa Allah
Maha Kuasa. Kalau mereka tahu bahwasanya Allah kuasa menciptakan 7 lapis langit dan bumi, kenapa mereka membangkang? Kenapa mereka tidak mau patuh dan kenapa mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga dengan adanya pengetahuan yang lurus tentang tauhid rububiyah, adanya pengetahuan yang lurus tentang al-asma was sifat, maka akan lurus pula lah yang namanya tauhid uluhiyah. Dan itu Pak menjadi pemandangan yang saya lihat sangat-sangat nyata bahwa kelompok-kelompok yang bermasalah dalam memahami tauhid uluhiyah pada bab tauhid rububiyah punya masalah. Pada bab tauhid asma wa sifat punya masalah. Saya bisa sebutkan contohnya. Di antara kelompok-kelompok manusia ini yang punya masalah dalam tauhid uluhiyah, di antaranya mereka yang mengagung-agungkan secara berlebihan ulama-ulama, orang-orang soleh, bahkan yang sudah meninggal, sikap pengagungan dan pengkultusan terhadap tokoh-tokoh agama, orang-orang soleh ini, udah membawa mereka kepada kekeliruan dalam beribadah, sehingga menyelewengkan ibadah kepada selain Allah. Baik bentuknya menyelewengkan secara menyeluruh sehingga mereka berdoa kepada selain Allah, atau menjadikan mereka sebagai perantara agar mereka merasa lebih dekat kepada Allah. Ini dalam praktek ibadah. Pada bab tauhid rububiyahnya, pada bab keyakinan tentang perbuatan Allah, pada sebahagian kelompok ini ada masalah pada hal mereka meyakini bahwa kadang-kadang orang soleh yang mereka yakini itu bisa memberikan dampak mudarat atau manfaat, ya. Bahkan yang sudah mati mereka anggap sebagai zat yang memiliki kuasa untuk mengatur alam semesta. Itu jelas ada sebagian kelompok-kelompok tariqah sufiyah yang gulat, yang melampaui batas, ada yang meyakini bahwa tuan syekh mereka, guru mereka itu memiliki kekhususan-kekhususan yang luar biasa, di mana para syekh mereka sebutnya kadang-kadang kutub, kadang-kadang ini mereka bisa masuk ke alam gaib misalnya. Di YouTube banyak lah itu, bisa berbicara dengan malaikat, bisa memerintah malaikat. Ya, ada masalah di sana. Bahkan sebahagian kelompok seperti yang saya pernah pelajari itu, kelompok Rafidhah itu punya keyakinan bahwa Ali radhiyallahu anhu, ya, dalam keadaan yang sekarang dia sudah meninggal ini, dia masih punya kuasa mengatur alam semesta. Iya, punya masalah dalam masalah ada penyelewengan pada bab tauhid rububiyah, keyakinannya tentang yang mengatur alam semesta ini. Serius. Pada bab asma wa sifat jangan tanya. Pada masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini mereka jelimet, rumit sekali masalah asma wa sifat itu. Karena mereka selalu terjerumus ke dalam tasbih terlebih dahulu. Tasbih ini menyamakan sifat Allah. Mereka membuat sebuah iftirat, kemungkinan kalau dikatakan Allah begini berarti Allah sama dengan makhluk. Begitu selalu langkahnya. Oh, kalau Allah sama dengan makhluk berarti Allah nggak boleh memiliki sifat itu. Akhirnya mereka mentaktil, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya tidak paham masalah ini. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah menerima kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatannya, mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami ikuti, kami imani. Udah. Kata Allah di dalam surah Ali Imran, ya, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Orang-orang yang ilmunya mengakar, rasikh, kuat, mengakar di dalam dada mereka mengatakan
Kami beriman kepadanya dan semua ini datang dari Rabb. Udah, nggak ada yang payah. Mau berbicara tentang al-asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, kaidahnya sama. Ketika kita berbicara tentang asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita harus adil bahwa sama saja kita berbicara tentang zatnya Allah. Sebagaimana zat Allah tidak menyerupai, tidak menyamai zatnya makhluk, begitupun nama-nama dan sifat-sifatnya. Beres. Ketika Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa dengannya, dengan Allah, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Udah beres. Kita tetapkan, kita yakini, kita benarkan bahwa Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Sudah cukup. Dan kita yakini bahwa tidak ada satupun yang menyerupai Allah dalam hal itu. Ya sudah. Gampang kan Pak? Selesai. Gak perlu ditanya bagaimana. Oh kalau begini nanti jadinya begitu. Ya kan? Sederhana. Beriman ini sederhana. Kata para ulama, amirruha kama ja'at. Udah, lewatkan saja dia sebagaimana dia datang. Nah, begitu kita ucapkan. Begitu kita perlakukan. Ketika Allah bercerita tentang wajah, tentang tangan, kalau kita baca beberapa hadis, kita akan temukan bahwasanya Allah itu tertawa. Ya, sebagaimana kita percaya bahwasanya Allah itu marah, kan kita nggak tanya gimana marahnya Allah. Ya, kita juga percaya dan yakin dengan sebenar-benarnya, sebagaimana yang dikabarkan Rasulullah bahwa Allah tertawa. Ada hadis yang menyatakan bahwa Allah itu tertawa melihat dua orang hamba, yang satu membunuh yang lain, tapi dua-duanya masuk surga. Pernah dengar hadis itu Pak ya? Nah, iya. Saat itu Allah tertawa. Nggak ada yang sulit. Hanya gara-gara kalau orang itu sudah belajar filsafat, ya kenanya ke sana. Masuk dia mikirnya mulai jelimet, mulai wayah, bukan payah, wayah. Rumit berpikirnya, padahal sederhana saja. Nah, disinilah pentingnya kita belajar tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma was sifat. Pada tauhid rububiyah, umumnya manusia nggak ada masalah. Umumnya manusia meyakini bahwasanya Allah dialah yang menciptakan, dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan, dia mengatur alam semesta. Kalau ini, masalah ini, iblis pun mengakuin itu. Orang-orang kafir pada masa Rasulullah diutus pun mengakui itu. Kita temukan nanti dalam surah Sajadah misalnya Allah mengatakan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Kalau engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad tentang siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Iya kan? Tapi masalah mereka di mana? Masalah mereka pada penyelewengan ibadah kepada selain Allah. Kalau yakinnya yakin mereka bahwasanya Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan. Ini bukan masalahnya pada tauhid rububiyah. Tapi semua nabi Allah utus untuk menyeru manusia agar beribadah hanya kepada Allah. Karena meyakini Allah sebagai pencipta, itu ya fitrahnya manusia. Bahkan orang-orang ateis, orang-orang yang menyatakan tidak percaya dengan Tuhan itu, kalau dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit, orang-orang barat sana, mereka mengatakan apa? Oh my God. Tetap disebutnya juga oh Tuhan gitu. Nggak bisa dibohongin itu. Iya. Mereka yang mengingkari bahwasanya Allah di atas langit, ini juga aneh nih Pak. Mereka yang mengingkari tentang tauhid asma wa sifat, mereka yang mengingkari bahwasanya Allah di atas langit, kalau mereka bercerita tentang Allah, tangannya nunjuk ke atas. Itu saya perhatikan dalam banyak keadaan. Ya. Mereka yang meyakini bahwasanya Allah ada di mana-mana atau Allah tidak bertempat, menuduh orang-orang yang mengatakan dan meyakini bahwasanya Allah di atas langit sebagai orang mujassimah. Orang mujassimah mengatakan Allah itu punya arah, diliputin oleh arah gitu. Tapi kita nggak bilang seperti itu, karena di dalam Al-Quran tidak disebutkan bahwasanya Allah itu diliputi oleh arah. Kita hanya mengatakan seperti yang dikatakan Allah, bahwa dia ada di atas arsy. Ya sudah,
Kan sudah selesai. Saat itu mereka ketika di waktu yang sama ketika mereka mengingkari bahwasanya Allah di atas arsy, di atas langit sana, mereka nggak bisa ingkari bahwa kalau mereka sedang berdoa hati mereka terpaut ke arah atas. Kalau kita berdoa, Pak, kira-kira hati kita ini bermunajatnya kemana dia menghadapnya? Ke belakang? Tidak, tetap ke atas, langit. Karena fitrah manusia itu memang seperti itu. Dan tangannya pun sudah menjawab itu ketika dia berdoa. Dia tengadahkan tangannya itu ke arah langit. Sebenarnya hati mereka meyakini itu, tapi akal mereka, mulut mereka mengingkarinya. Sederhana saja sebenarnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ikutin apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tentang tauhid al-asma was sifat dan dua tauhid yang lain. Kalau kita mau tahu juga dalilnya apa sih yang tiga itu, semuanya terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Ya, terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu tauhid rububiyah. Kita memuji Allah yang telah mengatur alam semesta ini semuanya. Ada pengakuan kita di situ bahwa Allah lah saja yang menciptakan, mengatur alam semesta ini. Kemudian ketika kita sebutkan Ar-Rahmanir Rahim, kita di sini mengikrarkan bahwasanya Allah memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan kita terima itu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika kita sampai kepada firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itulah tauhid uluhiyah. Kita meyakini bahwa Allah sajalah yang berhak untuk diibadahi, disembah. Ya. Ada di dalam surah An-Nas juga, Qul a'udzu birabbin nas. Di situ ada tauhid rububiyah. Kita berlindung kepada Allah dengan Rabb. Ya, kita berlindung kepada Allah dengan sifatnya sebagai zat yang memiliki keagungan rububiyah, Rabbun nas, ya. Tuhannya yang menciptakan manusia. Malikin nas. Kata Malikin nas ini yang menguasai, yang menjadi raja bagi seluruh manusia. Ini termasuk tauhid asma was sifat. Ilahin nas. Kata ilah ini menunjukkan tauhid uluhiyah, di mana Allah sajalah yang berhak untuk disembah. Ya. Adapun tauhid rububiyah maksudnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dialah yang menciptakan segala sesuatu dan dialah yang mengatur segala sesuatu, tidak ada sekutu baginya dalam hal itu. Ini tauhid rububiyah. Dan dengan tauhid rububiyah ini saja tidak cukup bagi seorang manusia itu untuk dianggap sebagai muwahhid, seperti yang saya jelaskan tadi. Enggak cukup cuman mengakui bahwasanya Allah itu ada. Ya, kalau cuman mengakui bahwasanya Allah itu ada, Fir'aun pun beriman kalau gitu, Pak. Fir'aun, iblis, Abu Jahal termasuk yang beriman. Kalau hanya itu. Jangan nanti videonya jangan dipotong ya, ini ada. Nah, ini kadang-kadang ada orang yang usil. Wah, ini dipotong-potong dia. Dia bilang bahwa Fir'aun beriman. Orang Wahabi. Kadang-kadang gitu dia nanti. Video dipotong-potong. Ya, harus berhati-hati. Ya. Dan yang ini tidak bisa, tauhid rububiyah saja, meyakini bahwasanya Allah saja menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Keyakinan ini saja tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang dari siksa Allah. Tidak cukup. Karena dia menuntut adanya tauhidul ibadah, namanya tauhid uluhiyah. Lah kalau kita tahu bahwasanya hanya Allah saja yang menciptakan kita, menghidupkan kita, memberi rezeki kepada kita, seharusnya kita juga sadar bahwa kita harus berterima kasih kepada Allah yang telah menciptakan kita, memelihara kita. Kita harus beribadah patuh tunduk kepada perintah-perintahnya saja. Kan begitu? Masa iya Pak, Bapak yang melahirkan anak, membesarkan anak, udah, kemudian dia berbaktinya kepada tetangga. Kan anak kurang ajar namanya. Perintah kita tak dipatuhin, perintah tetangga
dipatuhin. Itu pada hak manusia saja manusia nggak terima gitu. Iya kan? Ringkasnya pada kondisi manusia saja gitu, itu tidak bisa diterima. Apalah lagi pada haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ringkasnya itulah tauhid yang tiga itu, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid uluhiyah itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa Dia sajalah yang berhak untuk disembah. Tidak ada yang menyekutuinya, yang bersekutu dengannya. Dan inilah makna la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah. Semua bentuk ibadah, salat, puasa, dan yang lainnya harus dimurnikan, diikhlaskan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh sedikit pun diselewengkan kepada selain Allah. Ya, tidak boleh sedikit pun diselewengkan kepada selain Allah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Ya. Sedikit asma wa sifat tadi paham Pak ya? Tauhid al-asma wa sifat itu maksudnya adalah kita beriman kepada Allah bahwa Dia memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang sempurna, yang tinggi. Tidak ada sekutu baginya dalam nama-nama itu. Ya. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang tinggi itu. Dan nggak boleh kita, konsekuensinya berarti adalah kita tidak boleh menamai Allah dengan nama-nama yang tidak disebutkan Allah. Kita karang-karang. Atau kita sifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bab ini ada pembahasan secara khusus tentang al-asma was sifat, dan beberapa ulama mengarang buku khusus untuk ini. Yang disarankan itu kalau untuk kalangan pemula baca kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di situ ada hal yang terperinci tentang kaidah-kaidah bagaimana memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan sampai di sini, sudah masuk waktu salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.